Jumpa lagi bersama dengan saya Monica Martin dalam acara Solution Talk Show. Ada yang tulis seperti ini, tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta yang dibagikan dalam keluarga. Berbicara tentang keluarga, berbicara tentang suami dan istri. Saat ini ada di studio pasangan suami istri yang luar biasa. Bapak Ibu, mungkin apa kabar? Selamat datang di Solution Talk Show. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri untuk pemirsa. Baik. Yang melihat acara ya. Salam, perkenalkan nama saya Umbur Himeha. Saya usia udah 51 tahun. Jadi udah setengah abad lebih. Saya asli Sumba. Wow. Dan ini ex pacar saya ya. Ya. Saya Ibu Dwi Tista dari Bali dan saya juga sudah berumur 47 tahun. Wow, tapi kelihatannya masih segar bugar dan luar biasa seperti masih 30 tahun. Wow, luar biasa. Mereka punya anak-anak yang sudah besar. Ya, betul. Mungkin bisa diceritakan Ya. yang paling besar usia berapa, Pak? Anak kami ada 3, putri semua. Cantik-cantik seperti ibunya. Wah. Gitu, ya. Jadi untuk yang sulung yang pertama namanya Amelia, kita biasa panggil Meli, teman-temannya panggil Meli. Dia udah usia 21 tahun. Iya. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi udah selesai sekolah. Amin. Yang nomor 2 namanya Jessica, sekarang kelas 3 SMA. Yang nomor 3 namanya Gaby, sekarang udah kelas 2 SMP. Saudara sudah kenal keluarga dari Pastor Umbur Himeha. Kita akan langsung aja, Pak. Ya. Saya ingin bertanya untuk Bapak. Ya. Bisakah Bapak cerita kilas balik 2020 apa yang terjadi dengan kehidupan Bapak sebagai seorang hamba Tuhan dan juga sebagai seorang kepala rumah tangga? Ya. Apa perjalanan hidup Bapak dengan Tuhan dan apa yang Bapak dapatkan yang bisa dibagikan saat ini di tempat ini? Silahkan. Ya, baik. Dalam tahun memasuki tahun 2020, waktu itu kami punya harapan besar. Karena memang kami membawa segala sesuatu pergumulan kami bawa dalam Tuhan. Cuman ternyata pada saat kita masuk di awal-awal bulan itu terjadi yang namanya pandemi. Ya. Jadi dampak daripada ini, planning kami atau rencana-rencana kami dari tahun 2019 untuk ke tahun 2020 itu jadinya stagnan, jadinya ada yang cut, tidak jalan dan sampai saat ini. Jadi kami untuk sementara kami memang menunggu situasi membaik, keadaan membaik, perekonomian membaik di Pulau Bali, baru rencana-rencana yang sudah kami rancang di tahun 2019 baru mungkin akan terrealisasi. Tapi apapun keadaannya yang kami hadapi, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ada satu hal lagi yang kami syukuri di tahun 2020. Anak kami tadinya kan dia di luar negeri, training di sana selama setahun. Pas masa pandemi, jadi kekhawatiran kami juga makin sangat di tahun 2020 karena harusnya jadwalnya dia pulang gitu. Dan ternyata puji nama Tuhan, ada cara Tuhan, walaupun dapat cancel tiket pesawat 1 kali, tapi ada cara Tuhan menolong mereka ambil jalan lain, bukan lagi langsung ke Jakarta tapi ke Jepang, dari Jepang ke Jakarta baru balik. Jadi tepat bulan April anak kami yang pertama itu udah bersama-sama dengan kami. Itu juga satu ucapan syukur kami karena kami sangat bergumul tentang itu ya. Bagaimana nanti pulangnya, bagaimana keadaannya karena dia jauh dari kami. Jadi pertanyaan saya, 2020
Bapak tadi katakan Bapak punya planning dari 2019 untuk Ya. 2020, Ya, betul. tetapi ternyata di 2020 itu ada satu kekejutan yang namanya pandemi. Ya, Jadi betul. semua impian, semua vision yang Bapak lihat di 2019-20 seolah-olah tidak terjadi. Ya, betul. Tetapi Bapak juga mengatakan ada pertolongan Tuhan, campur Ya. tangan Tuhan Ya. yang membuat Bapak dengan Ibu sampai sekarang anak-anak bisa kumpul lagi. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih pada saat ada pandemi, pada saat perjalanan, pada saat impian itu seperti seolah-olah Ya. tidak terjadi. Ya. Sebagai manusia wajar dong. Ya. Kalau pasti kita bertanya-tanya, pasti kita mengalami satu kekejutan, Ya. pasti kita putus asa. Ya. Itu manusiawi loh. Betul. Mungkin terpisah dari pekerjaan. Nah, bagaimana cara Bapak sebagai kepala rumah tangga Ya. menghadapi hal-hal itu? Ya, tentu saja pertama kami bawa segala sesuatunya ke dalam Tuhan. Ya, kalau kemarin mungkin tingkat pengenalan kami, mesbah doa kami mungkin lebih kadang waktunya sangat terbatas karena sibuk bekerja, keluar rumah terus dan lain sebagainya. Pada saat 2020 ada pandemi, kita jarang keluar rumah. Justru itulah segala sesuatunya kami bawa di dalam doa, ya. Kami bangun mesbah keluarga, kami makin intens untuk berdoa, memuji Tuhan. Kami buat jam doanya lebih lama lagi. Ya. Saya potong, berarti ada sisi positif yang diambil dari keluarga Bapak pada masa pandemi, yaitu bisa kumpul keluarga, bisa membangun mesbah keluarga yang dulunya terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Ya. Pada saat masa pandemi tidak bisa kemana-mana, lebih intens lagi untuk mencari Tuhan. Ya, Itu betul. sesuatu yang luar biasa yang mungkin kita bisa menirunya. Ya, betul. Ya, Jadi- dan saya tahu pada saat kita mulai berinteraksi dengan Ya. Tuhan, pasti masalah pasti ada. Ya, betul. Tetapi masalah sudah bukan nomor satu lagi dalam kehidupan Bapak. Betul. Justru sekarang kami bangun ke dimensi rohani di rumah kami itu semua terlibat dalam pelayanan. Pemirsa, sesuatu yang positif bisa kita ambil dari keluarga ini. Pandemi yang dulunya, sebelum ada pandemi, sebelumnya mereka seolah-olah tidak punya waktu atau mungkin kekurangan waktu karena lebih banyak di luar. Ya. Pada saat pandemi, hal-hal yang mereka bagikan saat ini yang saya pikir saya juga harus belajar, Ya, yaitu betul. mereka perbanyak jam mereka untuk beribadah, dan lebih dari itu potensi-potensi dari anak-anak Ya, untuk betul. sesuatu yang namanya kerohanian itu Ya. tampil keluar. Ya. Dan saya tahu Pak, kita membangun kerohanian kita. Betul. Tetapi di pihak yang lain, maaf sebelumnya saya ingin menanyakan, tidak ada pekerjaan, berarti juga pemasukannya kan pasti Ya. tidak mencapai target. Ya, Nah, betul. sebagai kepala keluarga bagaimana? Ya, untuk saat ini saya dulu usahanya kan dapat jalan sampai pertengahan tahun. Setelah itu langsung stop, tidak ada sama sekali. Lalu masih ada usaha istri juga ada, masih ada yang online ya, walaupun tidak seramai dulu, tetapi selalu ada. Nah, dan saya sekarang mensiasati Mensiasati. Iya, itu dengan cara saya Grab, Aha. Grab ya. Karena kebetulan di rumah itu mobil saya nganggur, kadang sebulan sekali baru panasin. Ya udah, daripada di rumah sambil nunggu situasi membaik, coba saya bergabung ke online ya, ojek online. Jadi saya lakukan itu saat-saat ini. Ya puji nama Tuhan, ada saja jalannya, ada saja. Ya. Pemirsa, beliau adalah seorang hamba Tuhan, tetapi menghadapi masa pandemi, beliau tidak berkekurangan pekerjaan. Apa yang dapat beliau lakukan? Mobil ada, yang biasanya dipanasin sebulan sekali untuk ke gereja. Saya tahu bahwa anak-anak sekarang Betul. dipakai untuk Betul. mencari uang. Ini Ya, sesuatu betul. hal yang bisa ditiru oleh pemirsa di Ya rumah. betul ya. Ya. Kembali nih Pak, saya mau bertanya Ya. kepada Ibu, soalnya dari tadi Ibu senyum-senyum saja. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Saya kenal Ibu dulu. Ya. Ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang juga beraktivitas di luar rumah. Saya tahu bahwa Ibu juga bekerja di rumah dulu.
Ya. Setelah itu saya melihat ibu membuat usaha di rumah. Dulu keluar rumah, sekarang usaha tetap di rumah, menghasilkan uang tetap di rumah. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita karir yang memang mau berusaha untuk keluarga, ibu bisa cerita sedikit tidak untuk kami, untuk pemirsa di rumah, bagaimana sampai ada ide untuk mulai bekerja, berusaha di rumah? Bisa dibagikan untuk kita semua. Baiklah, saya akan sedikit ini ya, memberikan penjelasan bagaimana awalnya saya tergerak untuk melakukan usaha itu. Sebelumnya saya bekerja pada suatu perusahaan. Nah, perusahaan itu mengalami istilahnya apa ya, pergantian usaha. Ya, jadi pergantian usaha otomatis karena pergantian usaha itu, jadi usaha itu otomatis dia mulai merintis dari awal. Nah, dengan demikian banyak karyawan yang harus di Pengurangan. ya, dirumahkan. penciutan karyawan. Ya. Nah, jadi hanya sebagian beberapa orang aja yang masih tetap bekerja. yang masih Oke. dipakai oleh perusahaan. Ya. Pada saat itu mungkin bagian administrasi, accounting, dan bagian pemasaran aja ya. Mungkin bagian itu aja yang dipakai waktu itu. Nah, pada saat itu saya masih kerja mungkin sekitar waktu itu tahun 2015 ya. Saya sampai kerja sampai 2017 aja. Nah, pada saat itu saya mengambil, Jadi perusahaan pengurangan pegawai lah, dan ibu salah satu yang termasuk di dalamnya. Saya termasuk di dalamnya Oke. waktu itu. Nah, pada saat itu sempat berjalan 2 tahun saya kerja di sana. Tapi karena 2 tahun Setelah 2 properti tahun, kayak gitu ya. ya, properti, tapi setelah 2 tahun itu saya mulai punya ide pingin usaha sendiri gitu. Nah, pada saat itu saya lakukanlah apa yang saya mampu gitu. Tapi sebelum saya lakukan itu, saya berdoa dulu gitu. Karena kan ini dituntut untuk saya lakukan hal itu gitu. Jadi saya berdoa pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk usaha. Saya ingin kerja sendiri gitu. Saya nggak mau kerja sama orang lain lagi gitu. Karena hampir 20 tahun lebih saya sudah kerja sama orang. Saya ingin bekerja sendiri, Punya usaha sendiri. ya, ingin punya usaha sendiri Tuhan. Tapi usaha apa ya gitu. Nah, langsung saya kepikir waktu itu setelah berdoa, Tuhan minta saya lakukan apa yang saya mampu, yang saya sudah jalani saat ini gitu. Nah, pada saat itulah saya mulai dengan kerja online gitu. Oke, saya mau menanyakan ibu, pada saat ibu mulai berusaha, itu pakai modal atau tidak? Ya, pakai waktu itu saya sempat doa biar saya tuh nggak keluarin modal gitu. Saya waktu itu pingin usahanya itu sih sewa toko di tempat gitu, di tempat. Tapi tidak jadi, tempat online dari rumah. Wisata itu gitu, di tempat wisata yang biasanya banyak di sana Banyak pengunjung, banyak yang datang, ya. Karena prospeknya lebih besar gitu, Ya. pemikiran saya waktu itu. Tapi pada saat saya berdoa, Tuhan katakan, kamu jangan berpikir terlalu jauh ke sana. Kamu lakukan yang kamu mampu. Gitu. Jadi akhirnya dan kamu jangan pernah berhutang lagi gitu. Tuhan bicara seperti itu. saya potong ibu. Jadi ibu mulai usaha itu tanpa modal atau punya modal berapa bisa dibagikan supaya pada saat ini kan banyak ibu-ibu rumah tangga yang memang mau berusaha dalam masa seperti ini. Nah, Tuhan katakan waktu itu pakai yang ada. Pakai yang ada. Oke. Jadi dengan yang ada pada ibu mulai berusaha, mulai mengusahakan, mulai berjalan dengan yang saat ini. Iya, ya, dengan modal yang sangat kecil, yang Tuhan janjikan akan memberikan berlipat kali ganda buat saya. 2017 akhirnya, kalau kata-kata yang saya pinjam saat ini, PHK terjadi. Ada penyesalan nggak di situ waktu PHK, di PHK?
waktu itu sih nggak ada penyesalan bagi saya. Pasti Waktu- deg-degan karena biasa Memang bekerja. sih awalnya kita deg-degan waktu mau ada PHK itu, tapi sudah diinfo sebulan sebelumnya. Nah, jadi saya merasa nggak deg-degan lagi. Jadi saya bisa berpikir apa yang saya harus lakukan ke depan. Untuk menghasilkan Ya itu uang. baiknya dari perusahaan itu, dia info saya sebulan sebelumnya. Oke. Jadi saya bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan gitu. Jadi sebelum itu saya berdoa, minta sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan tunjukkan jalan buat saya, lakukan apa yang kamu mampu. Nah, pada saat itulah saya melakukan Usaha sendiri. Dari rumah. Dari rumah. Perlu biaya tidak Ibu? Perlu sih, tapi tidak banyak, cuman sedikit aja. Karena Pemirsa, beliau mau mulai usaha dari rumah, perlu biaya, tetapi tidak banyak. Mau tahu rahasianya, hubungi langsung berapa biayanya, ya bisa konseling. Setelah itu Ibu mulai berusaha dari rumah. Usaha apa yang Ibu jalani dari rumah mungkin bisa dibagikan untuk kami di sini. pada saat itu saya karena suka melihat make up itu, karena saya kosmetik perempuan, ya? Kosmetiknya. Akhirnya saya online lah make up itu, kosmetik. Nah, pada saat itu saya mulai jalankan usaha make up lewat online. Nah, dari lewat online itu saya mendapatkan banyak pelanggan. Dari situ banyak pelanggan yang saya dapat. Nah, saya bekerja lewat online itu sampai terjadi kemerosotan bulan September 2019. Sebentar, berarti sebelum pandemi ini terjadi, rupanya Ibu sudah mulai berusaha dari rumah. Iya. Ibu sudah mulai punya ide untuk membuat usaha dari rumah. Jadi sebagai ibu rumah tangga, Ibu bisa take care anak-anak, bisa ada di rumah sepanjang waktu, dan juga bisa memulai usaha Ibu di rumah. Berarti adanya pandemi itu biasa aja buat Ibu, karena Ibu sudah mulai dengan usaha Ibu di rumah. Nah, dalam yang pertanyaan saya, menghadapi pandemi pasti dong ada penurunan atau peningkatan, atau sedang-sedang saja dengan usaha Ibu? Kita semua ini selama pandemi pasti mengalami hal yang sama ya, dan saya tidak pungkiri hal itu. Dan pada saat pandemi kemerosotan itu pun terjadi buat saya, tapi tetap saya bersyukur karena Tuhan selalu pemeliharaannya tuh selalu ada buat keluarga kami. Bisnis Ibu tetap jalan? Tetap jalan, tapi tidak seramai dulu, Ya. tetapi tetap ada. Ada. Wow. Ada sih, nggak serame dulu gitu. Ya, kita juga sih pakai cara gini. Kalau ada yang belanja, dulu kan kita pakai jasa ojek. Jadi kita tawarin kalau kita antar, ojeknya di sana yang bayar kan. Sekarang kita pakai cara kurir sendiri. Oke. Ya. Jadi untuk menekan biaya, untuk kita juga ada tambahan. Saya kadang jadi kurir, Bu. Jadi tidak memilih-milih pekerjaan. Ya, jadi kita tawarkan, apa Pak mau pakai ojek online atau kurir kami gitu. Ternyata kurirnya ya saya, Bu. Haleluya. Balancing, suami istri saling membantu untuk menjadi satu kesatuan yang kuat. Betul. Ini luar biasa. Dan saya mau kembali kepada Bapak dalam membesarkan anak-anak, apalagi tadi di awal Bapak telah katakan bahwa putri Bapak yang paling besar sebentar lagi akan selesai sekolah, terus yang SMP, SMA akan pindah untuk kuliah. Itu saya tahu pasti akan membuat Bapak sangat banyak berpikir. Karena menghadapi realita dan kenyataan, kenyataan sama sih, tetapi menghadapi hal-hal begini dan melihat kepada usaha yang jalannya tidak menanjak, tetapi sedang-sedang saja. Itu bagaimana, Pak? Ya, tentu saja harapan saya dan istri ini melihat apa yang Tuhan kerjakan dari perjalanan hidup kami. Kami pasti sangat yakin lah Tuhan akan menolong kami dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan sempurna. Jadi kalau hari ini kami semua orang juga terkendala dengan biaya karena ekonomi secara keseluruhan juga, ya. Tapi pengharapan kami justru lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya ada jalan, terbuka jalan lebar supaya melewati kesulitan ini kita mampu, anak-anak mampu menyelesaikan
sekolahnya jangan sampai terputus dan lain sebagainya. Biaya juga nanti saya yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Dia yang berdaulat atas kehidupan betul. kita. Ada pesan Bapak untuk para pendengar yang melihat acara ini? Ya, betul. Saya bersyukur ya dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan pandemi sekarang ini, walaupun secara keseluruhan perekonomian mungkin stagnan, tidak lagi seperti yang lalu, tapi waktu kita sekarang banyak sekali di rumah bersama anak-anak. Jadi kami pakai waktu yang banyak di rumah itu untuk mesbah keluarga. Kami berdoa selayaknya kami berdoa seperti ibadah minggu. Kami berdoa selayaknya satu komunitas perkumpulan doa gitu ya. Kami bangun, kami dorong anak-anak kami untuk membangun potensi mereka untuk terus punya hati terus mencari Tuhan, bergantung terus, berharap terus kepada Tuhan. Karena bagi kami pesan kepada anak-anak kami, mungkin kalau Tuhan ngantar kami sampai kepada melihat cucu dan lain sebagainya, tapi kalau sampai pun tidak ke sana, pasti Tuhan tolong kalian dan Tuhan pasti mampukan kalian menjadi anak-anak yang hebat dan anak yang berguna, memuliakan nama Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kalian dipakai untuk menjadi penjangkau jiwa-jiwa gitu ya. Harapan kami kepada anak-anak. Fondasi yang luar biasa yang ditanamkan kepada anak-anak oleh orang tua. Pemirsa di rumah, sesuatu yang saya ambil dari keluarga ini adalah gereja mungkin kita tidak bisa pergi ke gereja lagi. Ya, betul. Karena memang masih dalam permintaan dari pemerintah karena melihat protokol. COVID yang Tetapi yang kita bisa lakukan adalah mengumpul keluarga di rumah dan mulai melakukan tugas kita, apa yang harus kita lakukan, dan setelah itu baru kita melakukan pekerjaan kita. Ini yang saya ambil dari keluarga ini. Ibu, mungkin ada sesuatu yang Ibu dapat bagikan kepada pemirsa di rumah, bagaimana memulai usaha, apa yang Ibu bisa bagikan kepada mereka? Silahkan Ibu. Ya, tip dari saya mungkin buat pemirsa yang ada di rumah saat ini yang mungkin sedang menonton Talkshow Jawaban TV pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit tip buat saudara sekalian yang ada di rumah dan yang ada di sini juga. Jangan pernah takut pada saat kita mengalami posisi perekonomian yang sulit. Lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kita mampu. Semampu kita, biaya sedikit tidak masalah, yang penting cukup untuk apa yang kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita. Selebihnya Tuhan yang akan menyertai dan menolong dan akan memberi ide-ide yang lebih cemerlang lagi jika kita selalu lebih dekat lagi pada Tuhan. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan buat saudara. Ternyata saudara, pandemi ini mengajarkan banyak sekali hal yang hari ini boleh kita saksikan dari keluarga ini. Bahwa saya tahu juga dari pandemi ini, ibu yang dulunya malu-malu ya, yang sepertinya tidak pernah menonjol untuk tampil di depan ibu-ibu. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat beliau berdiri dan mulai men-sharingkan firman Tuhan. Ini sesuatu yang keluar. Jadi pandemi ini mengajarkan banyak hal dari keluarga ini. Dan saya melihat keluarga ini bagaimana jikalau kita yang memirsa acara ini menjadi berkat buat kita. Kita mulai mengumpulkan keluarga kita, mulai bersekutu, mulai melakukan apa yang menjadi bahagian kita, membangun mesbah keluarga kita, potensi-potensi anak-anak kita dikeluarkan. Dan lebih daripada itu, kita lakukan bahagian kita. Seperti Bapak ini seorang hamba Tuhan, beliau adalah seorang hamba Tuhan di sebuah gereja, tetapi beliau tidak malu-malu untuk mengerjakan pekerjaan apa saja. Menolong istri, memberikan ide-ide kepada istri. Saya tadi juga beliau menawarkan diri menjadi kurir untuk mengantarkan barang-barang. Tidak stop sampai di situ. Beliau juga memakai fasilitas mobilnya untuk Grab. Online. Banyak hal yang Tuhan
bikin, yang Tuhan buat sehingga kita itu kreatif untuk melakukan sesuatu. Jadi saudara pemirsa yang di luar, jangan pernah putus asa dengan pandemi saat ini. Tetapi kita harus lihat ada potensi-potensi yang Tuhan tarik keluar dari dalam diri kita. Karena pada saat Tuhan katakan kita diberkati, itu pasti kita diberkati. Bukan berkat besar, tetapi kekuatan, kesehatan, mengajarkan anak-anak, mengajarkan keluarga untuk kenal Tuhan, itu berkat yang luar biasa. Pada akhirnya Pak, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan untuk menutup acara pada saat ini. Baik, saya bersyukur lewat keadaan ini kami sekeluarga di rumah membangun mesbah keluarga. Setiap anak-anak saya mendapatkan tugasnya dan perannya masing-masing. Ada yang bermain musik, yang kebetulan yang kecil itu jago musik, jadi dia pemusik. Yang besar, yang paling sulung ini kan kalau sharing firman Tuhan bagus, luar biasa. Yang nomor 2 ini WL nyanyi, dia lakukan itu, dan ibunya juga saya bergantian. Pokoknya kita jadwal itu kalau ada ibadah ibadah minggu atau ibadah doa puasa setiap hari Rabu, kami tukar jadwal terus sharing firman Tuhan. Nanti saya berikutnya, istri saya berikutnya, anak saya yang pertama, bergantian begitu. Jadi yang anak yang ke nomor 2 udah mulai. Tadinya enggak mau sama sekali, tapi saya terus dorong dia, kami berdua terus nasihat. Coba potensi yang akhirnya mau dia sampaikan sharing firman Tuhan. Tinggal yang nomor 3, tapi karena dia memang fokus di musik, jadi puji nama Tuhan lah, dengan keadaan seperti ini kami itu ternyata diberkati, saling memberkati dalam keluarga kita. Jadi berkat tidak saja berbicara tentang finansial, pemirsa, tetapi berkat berbicara tentang potensi-potensi kita yang dikeluarkan, yang tanpa kita sadar bahwa kita kaya dengan seluruh potensi. Betul. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian pemirsa acara Solution Talk Show, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu kembali Kamis depan dalam topik yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.